Menjadi sosok yang fenomenal, Arya Wiguna seolah mampu menghadirkan magnet kuat bagi banyak wanita. Entah sekedar memanfaatkan popularitas, Arya terus melakoni safari hati untuk menemukan cinta sejati. Tapi benarkah dalam pencarian itu Arya tak tebang pilih? Apapun itu, baru-baru ini foto kedekatan Arya Wiguna dengan Karin yang tak lain adalah istri aktor Epy Kusnandar beredar luas di dunia maya. Benarkah jika Arya mulai bermain api dalam rumah tangga orang lain? Seperti apa Arya menjelaskan tentang kedekatannya dengan Karin yang notabene istri orang? Saya dikenalkan, saya kenal dengan Karin itu lewat teman saya, ya. Jadi teman saya mengenalkan nih, ayo kenalin. Udah, saya dikenalin di daerah Kemang. Kita ngobrol-ngobrol biasa, segala macem, nggak ada kejadian apa-apa. Lalu saya ngobrol, saya tanya, punya anak, punya, katanya 1 laki-laki. Terus suami kamu di mana, kerja apa? Dia jawab, jadi dia jawab suaminya itu nggak tahu kemana, pokoknya udah lama pergi gitu ya. Ibaratnya memang saya sempat ada ibaratnya ada rasa ya. Saya ngobrol, dia juga kelihatan seneng sama saya. Ya udah, saya bilang saya taruh ya di ini di BB gitu biar ibaratnya pada tahu bahwa saya sama kamu tuh ada hubungan. Terus dia bilang terserah kamu gitu. Ya udah, saya pasang. Bermula dari perkenalan keduanya di Bilangan Kemang, Jakarta Selatan beberapa waktu lalu, Arya mengaku sempat mengantarkan Karin kembali ke apartemennya di Bilangan Kalibata. Tapi dalam gelap buta di subuh hari tersebut, Epy Kusnandar juga tengah berada di apartemen istrinya. Lalu benarkah jika Epy Kusnandar mencium gelagat yang tidak beres dari hubungan Arya dan sang istri? Lewat telewicara dengan tim Was-Was, Epy Kusnandar coba mengungkapkan apa yang ia rasakan sebagai suami ketika memergoki istrinya berduaan dengan laki-laki lain di gelap buta Jumat dini hari, tanggal 23 Mei kemarin, yang menurut keterangan Epy, keduanya baru saja pulang dari dugem alias dunia gemerlap. Ya dari situ aku iseng nongkrong balik lagi ke apartemen. Pas di lobinya, ya aku nggak tahu dia dari mana, nggak tahu dari atas, dari mana, dari bawah, dari kiri, dari kanan, nggak taunya kok ada dia. Udah dari situ ada keanehan yang harus aku selidiki. Tadinya mau aku langsung gebrak seperti dia menggebrak meja dengan teriakan demi Tuhan, tapi tidak aku lakukan. Nah, dia duluan yang negur saya. Katanya ada fenomenal di sini. Ya saya salaman. Terus saya tanya sama Bang Epy, "Bang, tinggal di sini?" Terus dia bilang, "Enggak, saya cuma main doang. Saya tinggal di Cikini." Terus saya bilang, "Di sini ngapain, Bang?" "Enggak, ini habis ngumpul di sini soalnya tempat kumpul teman-teman." "Oh ya udah, berarti saya pikir apartemen sini tempat nongkrongnya dia sama teman gitu ya." Dan Karin ini tahu. Saya salaman sama Epy Kusnandar, Karin tahu. Punya orang yang tidak dalam keadaan sadar kan bisa, aduh ini kan maaf ya, ya bisa begitulah. Tapi ini nggak ada perasaan bersalah, nggak ada. Tapi yang ada cuma ya gitu, biasa udah habis. Ya aku ngeliat kemarin di tayangan kemarinnya di sekolah diserbu dari mulai bandara kemana-mana, diserbu, gitu. Nah, mungkin dari sini juga karena itu lagi apa ya, mabuk apa, mungkin setelah lepas dari ini, halo ya. Setelah lepas dari penjajahan yang subur buat dirinya mungkin ya, ini juga prasangka saya. Nah sekarang dia sedang menikmati kebebasan. Pertemuan Arya dan Epy Kusnandar di pagi buta waktu itu mencuatkan sejumlah tanya. Mengapa Karin tak memperkenalkan suaminya kepada Arya? Dan mengapa pula Epy Kusnandar tak mengakui bahwa ia adalah suami Karin ketika Arya sempat bertanya pada dirinya? Benarkah jika Epy terlanjur dibakar amarah melihat kenyataan yang ia dapati di depan matanya? Anehnya lagi kenapa Bang Epy juga saya tanya di apartemen, di situ bukan rumahnya gitu, dibilang di situ dia hanya main gitu. Lucu gitu loh. Saya salaman sama Epy, Karin ngelihat juga nggak bilang itu suami saya. Epy juga saya yakin tahu bahwa saya ke situ tuh ke tempatnya Karin, nggak ngomong pula.
nggak bilang bahwa itu istri saya. Nah ini kan saya bingung gitu ya. Pertanyaan Arya, tinggal di sini ya? Jadi dia buta, dia tahu saya teh siapa? Saya teh suaminya yang dia pas lagi deket, tapi si Karinnya, si istri saya itu secepat itu dia kemana gitu, pergi hilang. Nah dari situ, wah ada api ini, bukan ada apa ya? Ya ada api. Dari hubungan Arya dengan Karin, entah apa itu namanya, yang jelas terungkap sebuah kisruh rumah tangga antara Epy Kusnandar dan Karin. Siapa sangka, pasangan yang telah menikah selama 5 tahun itu tak lagi tinggal di satu atap yang sama dalam rentang waktu 1 tahun terakhir. Lalu mungkinkah jika Arya memanfaatkan gonjang-ganjing rumah tangga Epy dan Karin demi popularitas semata? Ya saya sekarang berhubungan supaya membujuk dia supaya Karin itu mau menghadapi media gitu loh, ngomong apa adanya. Ini kan gara-gara Karin juga jadi begini. Coba kalau dari awal bilang bahwa saya ini ya suaminya Epy Kusnandar tapi lagi bermasalah, tapi misalnya ya mau cerai tapi lagi proses misalnya, ya saya juga nggak berani deketin gitu. Beda kalau memang dia sudah statusnya benar-benar misalnya sudah bukan istri orang. Ini udah lama, tapi saya nggak mau diomongin ke media. Udah lama kami lagi usia perkawinan 5 tahun lah. Atau kata ini lagi diuji. Nah ini mungkin salah satu ujiannya, saya anggap begitu aja. Karena saya pikir ya dia namanya mungkin seorang janda gitu kan, wajar gitu. Dia juga sama, ibaratnya naruh hati ke saya, jadi lucu gitu. Ada yang naruh hati ke saya yang nggak ada hati sampai nangis-nangis. Sekarang ada yang saling naruh hati, nggak taunya bini orang ya. Gimana ini? Terlepas dari kisruh rumah tangga Epy Kusnandar, yang jelas sepak terjang Arya dengan sejumlah wanita semakin mencuatkan tanya. Mengapa ia begitu cepat beralih dari satu cinta ke cinta lainnya? Hanya berselang beberapa hari setelah ia tak mendapat kepastian dari Rosnita Putri, Arya mengaku menaruh hati pada Karin. Lalu apa kata Epy Kusnandar melihat hubungan Arya dengan sang istri? Saat marah itu saya tidak menggebrak meja berteriak, demi Allah, ini siapa sih? Apakah ini ingin menjadi the next yang subur, atau ini muridnya yang dendam, ingin bisa seperti gurunya? Itu ada berkecamuk ya. Cuma itu adalah prasangka aku aja. Orang marah kan bisa, tapi tidak dilampiaskan saat itu. Ya beda dong. Saya nggak punya istri, nggak punya pacar. Kalau berganti-ganti kan, ibaratnya sama kemarin saya sama Putri. Ya ibaratnya nggak jadian, dianya lama ngegantungin, ya saya mundur, otomatis saya ganti kan. Ketemu Karina, nggak taunya saya dibohongin gitu, dibilang katanya dia ini seolah-olah janda gitu kan, karena suaminya katanya udah pergi jauh nggak tahu kemana, ya ganti lagi. Otomatis kalau namanya, masa sekarang saya dekat dengan seseorang terus tiba-tiba dianya nggak mau atau ada masalah, masa saya misalnya ganti perempuan, bukan gonta-ganti dong, itu namanya mencari mana yang memang akan menjadi pendamping saya. Tapi bagaimana pula dengan kebenaran kabar yang menyebutkan bahwa semua ini hanyalah rekayasa semata, tak lebih untuk mendongkrak popularitas dan kebesaran nama di jagat hiburan tanah air? Entahlah, yang jelas lewat tim Was-Was, Epy Kusnandar seolah ingin meminta kejelasan seperti apa sesungguhnya hubungan Arya dengan istrinya. Demi waktu subuh, Jumat 23 Mei 2013, demi Allah, aku bertanya dengan sesungguhnya kepada Arya Wiguna. AA, saya sebut AA kenapa? Karena panggilan sayang istri saya ke Arya Wiguna itu begitu, AA ya. Dan Arya Wiguna pengen dipanggil AA ya, AA dan Nina. Panggilan sayang istri saya itu Nina, ada Nina. Ya, jadi aku bersumpah demi waktu subuh
Jumat tanggal 23 Mei 2013. Demi Allah, aku bertanya dengan sesungguhnya, Arya, apakah dibultakan? Itu aja. Kenapa nanya itu aku? Ya, dia nggak tahu saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun my wife, aduh, susah nih. Biarpun saya akan tetap menjadi wise guy, walaupun my wife saya Wiguna. Ingin ku bunuh pacarmu. Udah segitu aja ya. Halo, selamat pagi pemirsa Was-Was. Dengan suasana hangat pada pagi hari ini, saya Indah Alex akan menemani Anda selama 1 jam, tentunya hanya di Was-Was. Setelah diawali kisah soal Arya Wiguna yang terus berkutat di seputar asmaranya, kabar Was-Was selanjutnya datang dari keluarga almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Jelang 40 hari kepergian almarhum, rupanya masih banyak cinta dan perhatian yang diberikan untuk keluarga almarhum. Tak hanya itu saja pemirsa, banyaknya sumbangan yang diberikan dari berbagai pihak untuk meneruskan pembangunan pesantren yang sudah menjadi cita-cita almarhum, kabarnya kini sudah mencapai angka 1 miliar. Lantas seperti apa keluarga almarhum UJ menyikapi hal tersebut? Nah pemirsa, jangan kemana-mana karena berita yang kami sajikan bukan sekedar berita, sebab Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was.